Eh, Sektor swasta membuka lapangan pekerjaan itu menurut siklus profit. Ketika profitnya naik, dia akan cenderung, tidak selalu, cenderung akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Ketika siklus ekonomi lagi menurun, down kayak sekarang, permintaan terhadap tenaga kerja juga akan menurun. Pendekatan training itu tidak cukup. Dia itu untuk orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan. Saya ambil asumsi seperti contoh gini analogi. Anda mentraining 100 orang, tapi pekerjaannya ada 90, ya, pekerjaannya 90. Anda training sampai semua 100 orang itu sampai memiliki kualifikasi yang sama. Tetapi lapangan kerjanya yang ada tersedia hanya 90. Kira-kira ada pengangguran atau tidak? Ya tetap ada, karena bukan pekerja bagi penganggur yang dibutuhkan adalah pekerjaan, bukan training. Training itu orang-orang yang ingin meningkatkan, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, atau dari satu level low level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Itu yang dan bukan solusi untuk mereka yang menganggur secara terpaksa. Ini yang ingin dicapai. Jadi job guarantee itu adalah the best way to achieve full employment. Artinya dia akan secara otomatis akan menjadi cara terbaik untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Mengapa job guarantee? Job guarantee adalah the best way. Kenapa the best way? Pertama gini, logikanya gini. Dibanding social security yang lain, job guarantee lah yang terbaik yang menawarkan jawaban atas persoalan kemiskinan dan pengangguran. Logika sederhananya gini, ketika kita butuh income security, maka pemerintah meresponnya dengan menyediakan jaminan sosial. Tapi ketika ada kelaparan misalnya, maka pemerintah meresponnya dengan memberikan makanan, pangan, ya. Ketika warga negara tidak memiliki rumah, maka respon pemerintah adalah menyediakan rumah. Nah, persoalan sekarang, ketika warga negara menganggur, jawabannya yang ada di narasi media atau di publik adalah ada handout, ya, training, pinjaman kuliah dan sebagainya. Ini nggak nyambung. Orang nganggur butuhnya pekerjaan. Training itu, yang membutuhkan training itu adalah orang yang sudah bekerja. Jadi untuk mengatasi pengangguran adalah menciptakan pekerjaan. Pemerintah harus menciptakan itu. Dari situlah makanya perlu pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi pengangguran. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, apa instrumennya? Instrumen terbaik itu adalah job guarantee. Kenapa job guarantee? Begini, untuk menciptakan full employment atau suatu kondisi tidak adanya voluntary unemployment, involuntary unemployment, maka penciptaan tenaga kerja tidak boleh disandarkan pada siklus profit. Karena mengapa? Karena keputusan bisnis, karena bukan tanggung jawab utama pebisnis untuk mengatasi pengangguran, ya. Bagi pebisnis, tenaga kerja adalah biaya yang harus diminimalkan. Karena dengan meminimalkan biaya lah mereka bisa menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dan kompetitif. Jadi menyandarkan omnibus law atau undang-undang cipta kerja untuk mengurangi pengangguran, ya secara logika kayaknya tidak kurang pas, ya, karena bukan tanggung jawab pengusaha untuk mengurangi pengangguran tanggung jawab pemerintah. Artinya apa di sini? Sektor swasta membuka lapangan pekerjaan itu menurut siklus profit. Ketika profitnya naik, dia akan cenderung, tidak selalu, cenderung akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Ketika siklus ekonomi lagi menurun, down kayak sekarang, permintaan terhadap tenaga kerja juga akan menurun. Kalau kita mengikuti logika berpikir ini, maka tidak akan pernah tercipta namanya full employment atau zero involuntary unemployment. Makanya kita hanya satu cara yang bisa, hanya pemerintah yang bisa memainkan peranannya untuk menciptakan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena pemerintah lah yang bisa menciptakan lapangan kerja tidak berdasarkan siklus profit. Pemerintah menciptakan pekerjaan, misalnya pegawai negeri sipil, bukan disandarkan pada siklus profit. Jadi dia anytime
dia bisa menciptakan lapangan kerja, dan kondisi ketika pemerintah memainkan peranannya sebagai pencipta lapangan kerja atau employer of last resort, maka kondisi full employment bisa tercapai. Gimana caranya? Oh, sebentar sana. Sebelum ke sana saya bilang ini. Anda baru-baru ini kita dengar berita tentang persoalan BUMN karya ya. Ya, itulah sebabnya yang ingin saya sampaikan, menyandarkan pada sektor swasta untuk akan memiliki keterbatasan. Dia akan pada akhirnya akan mengganggu likuiditasnya dia, termasuk BUMN karya. Makanya kalau ingin mengurangi pengangguran atau menciptakan full employment, maka tugas pemerintah lah yang harus menciptakan lapangan kerja, karena dia tidak akan menciptakan kerugian, tidak akan menciptakan kebangkrutan bagi pemerintah. Beda kalau disandarkan pada sektor bisnis, seperti yang terjadi BUMN karya kita. Kemudian dalam konteks job garanti, hanya pemerintah lah yang bisa menciptakan lapangan kerja independen ya, tidak tergantung pada siklus bisnis. Mau naik, mau turun, dia akan tetap bisa menciptakan lapangan kerja karena pendapatannya tidak didasarkan pada profit. Nah, sebaiknya perusahaan yang sangat tergantung pada profit. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yaitu job garanti. Jadi pemerintah menciptakan jaminan pekerjaan di sektor publik. Apa itu job garanti? Oh, sebentar, sebelum ke sana. Mengapa job garanti? Job garanti adalah the best way. Kenapa the best way? Pertama gini, logikanya gini. Dibanding social security yang lain, job garanti lah yang terbaik yang menawarkan jawaban atas persoalan kemiskinan dan pengangguran. Logika sederhananya gini, ketika kita butuh income security, maka pemerintah meresponnya dengan menyediakan jaminan sosial. Tapi ketika ada kelaparan misalnya, maka pemerintah meresponnya dengan memberikan makanan, pangan ya. Ketika warga negara tidak memiliki rumah, maka respon pemerintah adalah menyediakan rumah. Nah, persoalan sekarang, ketika warga negara menganggur, jawabannya yang ada di narasi media atau di publik adalah ada handout, ya, training, pinjaman kuliah dan sebagainya. Ini nggak nyambung. Orang nganggur butuhnya pekerjaan. Training itu, yang membutuhkan training itu adalah orang yang sudah bekerja. Jadi untuk mengatasi pengangguran adalah menciptakan pekerjaan. Pemerintah harus menciptakan itu, dan itu adalah tanggung jawab adalah hak asasi manusia dan juga amanat konstitusi pasal 27 ayat 2. Dan kenapa JGS the best way untuk mengurangi berbagai macam insentif skema mengurangi pengangguran dan kemiskinan tidak akan jalan kalau pengangguran selalu ada. Dan jawabannya adalah penyediaan lapangan kerja, karena orang nganggur butuhnya pekerjaan bukan training. Kemudian kenapa job garanti juga? Karena begini, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang memiliki stabilitas permanen. Jadi ketika Anda memiliki pekerjaan yang tidak permanen, stabil, maka tidak ada investasi. Anda tidak akan berinvestasi ke pendidikan, Anda tidak akan berinvestasi ke kesehatan ketika pekerjaan Anda tidak stabil. Jadi bukan hanya pengusaha yang membutuhkan stabilitas, stabilitas untuk mengakumulasi profit. Pekerja pun membutuhkan stabilitas, dia butuhkan garansi juga, job garanti. Nah, makanya pendekatannya ada garanti ya, job garanti. Jadi pemerintah menjamin berapapun yang dibutuhkan sepanjang pengangguran masih ada, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja itu. Nah, ini logikanya. Kemudian job garanti itu adalah bersifat universal. Jadi siapapun bisa yang masuk angkatan kerja. Kemudian dia permanen. Karena salah satu sifat good job adalah stabilitas, ya. Ini dari bukunya Abhijit ya, saya ambil dari Pure Economics, peraih Nobel Ekonomi 2019. Harus bersifat universal, siapapun bisa tanpa melihat pendapatan, jenis kelamin, pendidikan atau pengalaman kerja. Dia bersifat universal, permanen, tanpa batasan waktu sepanjang dia masih mau dan juga belum bisa pindah ke sektor swasta ataupun sektor publik yang menghasilkan yang menawarkan upah yang lebih baik. Disediakan oleh pemerintah, bukan swasta, dengan upah yang layak, dan ini juga beroperasi layaknya employment welfare stock. Nah, ini kalau pangan kan kita mengenal namanya Bulog. Bulog itu menampung
produksi padi ya, produksi padi dari petani supaya harga stabil. Nah sama, ini juga konsepnya relatif sama. Pemerintah ibaratnya bedanya gini, kalau pangan dia harus disimpan karena kalau untuk mencegah misalnya bencana banjir dan sebagainya atau force major. Nah kalau labor dia harus disimpan dan digunakan, tidak hanya di store, tidak hanya disimpan di gudang misalnya. Kalau pangan disimpan di gudang dengan tempat penyediaan yang baik untuk mengantisipasi force major. Nah kalau pekerja harus ada job guarantee dan dia menjadi employment buffer stock karena dia harus disimpan ya, disimpan di sektor publik. Disimpan di sektor publik tapi bekerja. Kenapa? Karena itu yang tadi saya sampaikan di awal, ketika dia idle, maka produktivitasnya akan menurun, skillnya akan menurun, dignity-nya juga menurun, dia tidak akan percaya diri, kemudian akan mengganggu social cohesion dan sebagainya, dan social cohesion yang menciptakan dan pada ujungnya sistem ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Jadi employment buffer stock dia akan dipekerjakan di sektor publik, ya sektor publik. Kemudian dia bekerja. Nah inilah labor. Nah ini yang tadi saya sampaikan di atas, kenapa pekerja itu tidak boleh idle. Dia harus selalu bekerja karena kalau enggak akan menurunkan skillnya, kognitifnya dan sebagainya. Dalam resesi dia akan menjadi jaring pengaman ini. Ini yang missing dari PEN. Ini yang missing dari PEN, tidak ada jaring pengaman. Jadi ketika ada resesi dia tidak akan takut kehilangan pekerjaan. Makanya akan beda hasilnya ketika sejak awal pandemi di PEN ada program jaminan pekerjaan, maka saya rasa COVID-19 lebih bisa terkontrol karena pekerja informal tidak harus keluar rumah, ya, tidak harus selalu keluar rumah untuk mencari makan, karena pemerintah menjamin berapapun selama dia masih nganggur, dia akan berikan penghasilan upah yang layak. Kemudian perlu ketahui juga teman-teman, job guarantee itu mana ya? Job guarantee itu tidak berkompetisi dengan private sector jobs. Dia tidak berkompetisi dengan private sector jobs ya. Dia tidak berkompetisi sector job. Tujuannya ada tiga, adalah secara minimal adalah lingkungan, komunitas dan masyarakat. Nah, ini yang penting yang saya sampaikan. Job guarantee, dengan adanya job guarantee maka bargaining power akan pindah dari pengusaha ke Anda, ke para pekerja. Mengapa? Karena basis penerapan pengupahan di sektor swasta akan mengikuti basis pengupahan di job guarantee. Ya. Jadi ketika itu maka upah akan, kalau sekarang ini kan kondisi bargaining upah susah karena bargaining powernya sekarang banyak ada di pengusaha, ada di pengusaha. Jadi ketika upah real susah naik, itu indikasinya bahwa bargaining power pekerja itu berkurang, lebih rendah dibanding pengusaha. Beda ceritanya ketika ada job guarantee. Job guarantee itu akan memindahkan bargaining power ya dari sektor swasta ke pekerja. Mengapa? Karena pekerja dilindungi oleh jaminan sosial dan sebagai upah yang layak di sektor publik, dan itu diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau orang-orang yang tergabung dalam job guarantee ingin pindah orang swasta ingin menarik orang-orang yang tergabung dalam job guarantee program, dia harus menawarkan gaji yang lebih tinggi dibanding yang ada di job guarantee. Dengan begitu maka bargaining power akan pindah dari pengusaha ke pekerja. Maka itulah kenapa job guarantee saya katakan akan lebih powerful dibanding skema-skema yang lain. Kemudian bagaimana dengan training sekarang ini? Pendekatan training itu tidak cukup. Dia itu untuk orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan. Saya ambil asumsi seperti contoh gini, analogi. Anda mentraining 100 orang, tapi pekerjaannya ada 90, ya, pekerjaannya 90. Anda training sampai semua 100 orang itu sampai memiliki kualifikasi yang sama. Tetapi lapangan kerjanya yang ada tersedia hanya 90. Kira-kira ada pengangguran atau tidak? Ya tetap ada. Karena bukan pekerja, bagi penganggur yang dibutuhkan adalah pekerjaan, bukan training. Training itu orang-orang yang ingin meningkat, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, atau dari satu level low level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Itu yang
dan bukan solusi untuk mereka yang menganggur secara terpaksa. Mereka cocoknya untuk mereka yang menganggur karena sukarela. Nah itu kenapa saya sampaikan job garanti. Kemudian bagaimana dengan affordability? Oh, bisa nggak? Ya bisa. Jadi hitung-hitungan saya bersama teman-teman saya bahwa jadi jika ingin mengurangi pengangguran, misalnya menyerap pengangguran sebesar 5.000, maka yang dibutuhkan anggaran itu 13,1% dari total dana PEN sekarang. Total dana PEN sekarang anggaplah misalnya 700 ya. Ya itu sekitar 13,1%, kecil. Terus kalau 10.000 maka cukup 26,2 dari total dana PEN. Kemudian kalau 15.000 penganggur cukup 39,2. Kalau 20 juta penganggur 52,3%, dan kalau 25 juta penganggur yang disebutkan totalnya 65,4% dari total dana PEN. Artinya seperti ini. Artinya ini bisa dijalankan, Nah, saya ingin melihat begini. Kalau teman-teman melihat ini, data ini besar apa tidak ya? Sebenarnya data penganggur itu dengan jumlah, misalnya anggaplah nih 9 juta ya. 10 juta itu kecil dibanding populasi kita. Terus kenapa susah menyelesaikan pengangguran? Persoalannya di paradigmanya. Persoalannya di keputusan politik. Apa susah? Ini kan tiny number sebenarnya. Jumlah yang sangat kecil dibanding populasi kita. 10 juta. Apa susahnya? Kasih aja pekerjaan. Kasih aja penganggar. Kenapa? Ini oh kok susah? Orang cuma 10 juta, apa susahnya? Sedikit kok ini 10 juta. Kalau 10 juta tadi berapa ya hitungan saya? Kalau 10 juta ya anggaplah di sini ya, antara segini. Ya antara 26 sampai 39%. Jadi sekali lagi saya ingin jawab garanti adalah jawaban. Karena